Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel back. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan bagaimana cara import database MySQL ke database Access tanpa aplikasi. Yang pertama, kita harus membuat dulu database Access-nya. Kita bikin database Access, kemudian simpan di sini ya, create. Oke, kemudian kita simpan. Oke, namanya tabel 1. Ini tabel tidak akan digunakan karena yang kita butuhkan hanya database-nya aja ya. Yang kita butuhkan itu database-nya aja. Nah, cara importnya nanti kita bisa melakukan dengan cara external data, kemudian more. Nah, nanti kita ambil dari ODBC. Oleh katanya kita harus membuat ODBC dulu. ODBC-nya menuju ke salah satu database di MySQL. Yang pertama, jalankan dulu SAM-PP-nya. Jalankan dulu SAM-PP-nya. Oke. Kemudian masuk ke PHP MyAdmin. Oke. Masuk ke PHP MyAdmin. Kemudian kita pastikan database mana yang akan kita koneksikan menggunakan DSN atau ODBC. Misalkan nama database-nya adalah akuntansi. Nah, oke, maka kita sekarang harus membuat ODBC ke control panel. Setelah terbuka control panel, ketik ODB. Nah, kemudian kita pilih mau yang atas, mau yang bawah, boleh ya. Administrative tools, kemudian kita pilih data source ODBC. Kemudian kita add. Nah, sekarang pilih driver yang tepat ya. Karena kadang-kadang walaupun terinstall driver ini ada yang tidak tepat, akhirnya database tidak bisa connect gitu. Saya menggunakan MySQL ODBC 5.2W driver. Kemudian klik finish. Misalkan di sini apa ya? DSN MySQL to Access. Nah, gitu. Deskripsi kita lewat. Servernya localhost, root. Kemudian kita menuju ke DB akuntansi ya. Mana DB akuntansi? Nah, ini dia DB akuntansi. Tes. Oke, udah sukses. Nah, setelah sukses, kemudian kita masuk lagi ke Microsoft Access. Nah, ke sini. Lalu kita pilih di sini more ODBC. Nah, kita pilih yang import. Kemudian pilih DSN ODBC. Oh, tuh aksesnya nggak pakai spasi. Klik OK. Nah, kita tinggal pilih misalkan jurnal. Kalau mau dipilih semuanya boleh sih, boleh. Tinggal kita select all aja. Kemudian tinggal kita klik OK. Kemudian kita klik close. Nah, maka ini tabel-tabel udah masuk semua ini. Tabel-tabelnya udah masuk semua. Ini udah jadi semua nih. Ini laporan arus kas udah muncul. Laba rugi udah muncul. Laporan ini udah muncul. Udah muncul. Udah muncul. Secepat itu kita bisa mengimport data dari MySQL ke Access dengan catatan ya, dengan catatan setelah diimport kita harus ngecek desainnya dulu, strukturnya. Ini tipe-tipe datanya kadang-kadang nggak ngepas nih tipe datanya gitu. Dan lihat, ini kan tidak ada primary key. Di sini ada primary key nggak? Kita lihat. Ini nggak ada primary key. Nah, ini salah nih. Harusnya kita jadikan ini primary key. Simpan. Ini buka desainnya. Kode user jadikan primary key gitu. Jadi hasil import itu jangan langsung digunakan. Kita harus ngecek dulu karena biasanya primary key-nya itu tidak terpasang.
gitu. Nah, untuk ngeceknya silakan aja masuk ke sini, lalu cek laporan arus kas, apakah ada primary key-nya, lihat ke struktur ke sini. Oh, tidak ada primary key di sini. Kemudian laporan laba rugi, cek strukturnya, apakah ada primary key di sana? Tidak ada. Kemudian laporan modal, cek apa strukturnya, apakah ada primary key? Ada nih primary key-nya. Di laporan modal ada primary key, yaitu bulan tahun. Berarti di sini ya di laporan modal, di laporan modal kita buka desainnya, bulan dan tahun kita jadikan primary key, simpan gitu. Kemudian laporan modal detail, ada primary key atau tidak? Lihat strukturnya, tidak ada. Laporan neraca, terus dicek semuanya ya, cek semuanya, jangan sampai ada yang terlewat gitu. Kenapa sih harus dicek? Karena tipikal database-nya itu beda ya, ISAM-nya beda, indeks sequential access methodnya beda. Jadi itu wajib dicek ya, wajib dicek. Di sini, nah di jurnal ada nih, di jurnal ada nomor, di jurnal nomor, buka desainnya, jadikan primary key. Oke, seperti itu ya. Jadi sangat mudah sebenarnya, sangat mudah, sangat mudah. Jadi kita software apapun tinggal bikin ODBC aja ya. Untuk mengimportnya tinggal bikin ODBC. Hal yang sama sebenarnya bisa dilakukan dari database SQL Server. Bisa dilakukan. Intinya gini. Intinya ya. Ini saya tutup, sekarang saya tambah nih. How to export import database SQL, MySQL and SQL Server to gitu ya, to access without application. Oke, sekarang kita login dulu. Nah, ini udah login. Di sini ada DB Koperasi. Ini ada table-tablenya nih, ini table-tablenya ya. Oke, kita bikin database akses lagi. Kita hanya butuh nama databasenya aja. Klik create, kemudian ini disimpan. Dah, kita coba butuh itu aja. Kemudian kita masuk lagi ke control panel. Ketik di situ OD, pilih administrative tools, kemudian bikin ODBC. Bikin sekarang pakai yang SQL Server. Bikin ODBC-nya. DSN SQL Server to access. Server name-nya apa? Kita tahu server name saya itu adalah ini nih, user PC SQL Express. Ini server name laptop saya nih ya. Saya copy aja, kemudian next. Saya masuknya lewat SQL authentication. Passwordnya user ID-nya SA, passwordnya XYZ. Kemudian next, lalu pilih database-nya. Database-nya DB Koperasi. Klik next, finish, tes, sukses, oke. Lalu kembali ke akses. Di sini kita tinggal pilih apa? External data, more, ODBC, pilih import, kemudian oke, cari DSN-nya. Nah, ini DSN SQL Server to access. Klik OK, isi passwordnya ya. Ini boleh kita centang, kita coba. Nah, anggota, pembayaran, pengambilan, pengaturan, perusahaan. Nih, klik OK. Klik. Udah selesai. Nah, ini datanya udah masuk semua. Ini cara yang luar biasa ini. Kita lihat. Nah, ini dia.
Nah, gitu ya. Oke. Nah, gitu. Ini udah masuk semua datanya. Dan seperti biasa, si tabel ini desainnya dibuka. Lalu ID anggota jadikan primary key, simpan. Pembayaran desainnya dibuka, jadikan primary key, simpan. Pengambilan dibuka, jadikan primary key, simpan. Itu dan seterusnya dan seterusnya. Pinjaman dibuka, jadikan primary key, simpan. Simpanan dibuka, desainnya jadikan primary key, simpan. User jadikan primary key, simpan. Oke. Jadi begitulah cara untuk mengimport data dari database MySQL dan SQL Server tuh ke database Access. Oke, cepat sekali kan? Cepat sekali. Walaupun saya sudah menjelaskannya melalui coding, ada juga yang melalui coding. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan share, komen, like, dan subscribe jika Anda berkenan. Kemudian jika ada pertanyaan, silahkan ketik aja, tanya aja di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.